Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sofia. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Saga 1 yang berada di Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Tangerang. Setelah saya mempelajari modul Merdeka Belajar, berikut adalah aksi nyata saya, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita juga dapat memahami untuk selalu memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, serta dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam modul Merdeka Belajar ini, ada 5 materi yang akan dipelajari, yaitu yang pertama mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yang kedua mendidik dan mengajar, ketiga mendampingi murid secara menyeluruh, keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul pertama ini kita akan mempelajari cara mengenali dan memahami diri sendiri sebagai seorang pendidik. Mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik, apa peran saya sebagai guru dan ingin menjadi guru seperti apakah saya? Dalam mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik, hal yang paling mendasar adalah mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya sebagai seorang pendidik atau guru harus terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Sesuai dengan yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sebagai guru, kita harus dapat menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Tentunya sebagai seorang guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Oleh karena itu, sebagai seorang guru kita haruslah dapat selalu memberi energi positif kepada murid, selalu membuat murid terus tertarik untuk belajar, dan selalu membekalinya dengan kemampuan untuk terus belajar sampai akhir hayat, selamat dan bahagia serta siap hidup dan mengisi zaman. Pada modul kedua ini, kita akan mempelajari mendidik dan mengajar. Ada 3 sub bahasan, yaitu yang pertama, mendidik menyeluruh, yang kedua, pendidikan selama 1 abad, yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga memperkenalkan sistem Among, yaitu yang dikenal dengan slogannya Ingarsa Sung Talada, Ing Madya Mangku Karsa, dan Tuturi Handayani. Sebagai seorang guru, haruslah memberi contoh yang baik. Guru juga haruslah dapat memberi semangat kepada muridnya
dan harus memberi dorongan dan menjadikan muridnya mandiri. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Manusia pada dasarnya memiliki dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Oleh karena itu, pendidikan seyogyanya dapat membantu memenuhi kebutuhan itu agar terjadi keseimbangan dalam menjalani hidup. Menjadi manusia yang seutuhnya, manusia merdeka, manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya, dan itulah kodrat sebagai manusia. Pada modul ketiga ini, kita akan mempelajari mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Segala yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetaplah dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal, sesuai budaya Indonesia. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Pada materi ini kita diajak untuk memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai di mana murid tinggal. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah. Cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Dalam mendidik, asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia bagi kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Pada modul keempat, kita belajar tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul 4 ini ada satu sub bahasan, yaitu menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau watak hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kecerdasan berpikir murid haruslah dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa watak atau budi pekerti merupakan kodrat semua manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuh kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Teori konvergensi didasarkan dua teori utama, yaitu tabula rasa. Teori ini mengibaratkan kodrat anak ibarat kertas kosong yang diisi dan ditulis oleh pendidik dengan wawasan dan pengetahuannya yang diinginkan pendidik. Teori negatif yaitu beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Namun Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan kedua teori di atas. Kodrat manusia sebagai kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan samar
yang belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidik adalah membantu manusia atau individu dalam menebalkan dan memperjelas arti tulisan samar tersebut menjadi tuntunan terbaik. Yang terakhir, pada modul kelima, kita akan mempelajari pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan sejalan dengan yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara, yaitu setiap murid mempunyai kodrat, kekuatan, atau potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan dalam memberi daya, upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi yang membawa murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara juga mengenalkan sistem pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan sistem Among, yaitu menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya, lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Selain itu, kompetensi abad 21 juga menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses pembelajarannya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat demi mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.